Oke Mas, lanjut ya. Iki piti jenengan nek omah rollere Mas, bener rada longgar dikit. Omah rollere to. Nah, iki sing nimbulke salah satu bunyi Mas. Bunyi rada kasar sithik. Cuman iki belum begitu parah bener. Cuman wis indikasi memang longgar Mas. Nek sing normal jarak space ndak boleh terlalu banyak seperti ini Mas, jarak space. Ketika ini dipasang di puli depan toh, ketika mesin engine on, rumah roller berputar itu menimbulkan suara Mas, kletek gitu loh. Nah, diganti lebih bagus, ndak diganti ndak apa-apa selama belum parah banget bunyinya. Buat berapa bulan Mas? Kalau ini relatif Mas, bisa bertahan 3 bulan bahkan lebih selama dikasih pelumasan grease yang heat temperatur. Itu insya Allah ya lumayan Mas mengurangi daya gesek antara bos rumah roller sama bagian ini metal ini loh Mas, baja ini. Itu bisa mengurangi atau meredam lah istilahnya. Terus bagian dalamnya sini Mas, dikasih semacam grease yang high temperatur juga. Satu, nek misalnya meh diganti lebih bagus, ndak ya ndak apa-apa Mas, ndak masalah. Ngaruh ke mesin ndak Mas? Ndak ngaruh ke mesin. Tapi tak pesen ke, misalnya jenengan kok suatu saat tiba-tiba misalnya 3 bulan 4 bulan kok ada suara kasar ya berarti ini mah rumah roller. Kalau dilihat sepintas Mas, bagian bas rumah rollernya itu masih utuh, masih bagus, original bawaan kalau ini. Kelihatan dari material bahannya ini original bawaan motor. Ini juga masih original nampaknya Mas. Beda kalau udah gantian, secara fisik profil dimensinya itu beda Mas. Kalau sudah pernah ganti, untuk kode-kodenya juga berubah Mas. Di sini berubah. Terus finishing juga berubah. Apalagi yang original Shopee, mohon maaf, itu berubah. Tapi kalau misalkan mohon maaf tidak promosi, tidak endorse ya, misalkan pakai FCC itu juga sama Mas, ini juga FCC sebenarnya. FCC bawaan produk Honda. Kalau FCC sudah terjual di pasaran-pasaran itu beda Mas. Cara kualitas bahannya beda, pasti beda Mas. Ada material-material yang sedikit dikurangi. Berbeda ketika bawaan asli, unit dari pabrik itu kualitasnya memang didesain bagus karena permintaan dari seorang produsen motor itu loh. Ketika FCC sendiri dijual di pasaran untuk spare part, untuk komponen atau komposisi materialnya udah beda Mas. Otomatis pemakaian, durability keawetannya juga beda. Tuh. Kayak jenengan ki paham gitu loh. Kayak jenengan paham, ndak salah sangka. Nah, terus roller Mas. Kalau roller ini toh, roller ini kurang lebih berapa bulan ya? Kurang lebih 3 bulanan mungkin. Ini roller original loh Mas. Original A1 harga 45 ribuan sampai 55 ribuan. Ini bukan punya Beat ESP yang Ejo ini Mas. Punya yang lebih tinggi atau sang kakaknya. Kalau Beat ESP Ejo ini kan untuk beratnya sendiri 15 gram per butir. Kalau pakai 15 dengan spek piston seperti itu, otomatis untuk top speed akselerasi kurang Mas. Nah, ini tak turunkan pakai Beat FI starter kasar, sing bobote kurang lebih 13 gram nih tidak salah. 13 gram per bijinya. Nah, loh, rasa fokus. Loh, kata nih sih. Nah, 13 gram Mas. Nah, 13 gram. Ini pakai Beat FI Gen 2. Beat FI starter kasar, Beat FI starter halus yang belum ada tulisan ESP di sini Mas. Atau bisa lain istilahnya Beat Echo. Kalau sudah main spek piston, otomatis untuk bobot roller juga diturunkan 2 gram. Nah,
Makanya top speed akselerasi ya dapat Mas. Tuh. Terus lanjut punya jenengan Mas. Lakernya nggak usah ganti Mas, cukup ganti jenengan kuningannya aja. Kuningannya murah, lebih murah. 15 ribuan plus pasang kuningan custom. Kalau beli kuningan bijian ini tidak ada Mas, satu paket sama laker. Tapi kalau beli satu paket sama laker biasanya kualitasnya beda Mas, tidak A1 lagi. Walaupun bungkusnya AHM Honda loh ya Mas. Mending ganti kuningannya Mas, lebih presisi. Terus Mas, ya jenengan iki toh. Nah, aspuli belakang gen jenengan iki tak zoom, ada indikasi barat dikit Mas, tapi tidak masalah. Belum ada toleransi yang terlalu ekstrim, masih bagus lah, masih bisa dipakai. Terus ini Mas, gen jenengan toh. Semua bit, semua matic bagian aspul itu pasti ada spelling Mas. Jenengan jangan sampai salah atau jangan sampai terkecoh apalagi dibohongi oleh bengkel-bengkel lain dengan alasan Mbak, Mas, Pak, Bu, aspul ini jenengan belakang goyang seperti ini. Ini asli Mas, spelling. Tujuannya apa? Ketika ditutup aktif video Mas, nanti kenceng Mas. Tujuannya apa? Ketika terjadi gaya hentak itu ada spellingnya Mas, sehingga tidak merusak bagian gear nanas di dalam gearbox. Itu tujuan dari pabrikan membuat sebuah spelling. Iku informasi jenengan. Jadi jenengan yo hati-hati ketika ada mekanik bilang, Mas Mbak, aspuli belakang jenengan oblak harus ganti laker. Sama Mas, ketika ganti laker original A1 pun sama, pasti ada spelling Mas. Ada spelling, wajib ada spelling toleransi 1 sampai 2 mili. Paling besar 3 mili. Kalau diukur pakai alat yang memenuhi standar seperti itu. Yo ngapurone Mas, aku jeneng bengkel pengen cepet banget Mas, sak jam 2 jam rampung. Tapi ora kuwi tujuannya aku Mas. Aku pengen edukasi ning jenengan-jenengan sing duwe motor loh, sing duwe unit, jenengan rak lega ketika terjadi kerusakan dan sebagainya jenengan paham, weruh video aku utawa ngrungokke aku lah. Iki ana kelonggaran sithik ya. Nah, terus Mas cara ngujine ngeceke simpel jenengan sing biasa seneng utak-atik to biasane. Tahan iki Mas. Tahan, tahan posisi iki Mas, tahan ya posisi ya. Terus iki digerakke kanan kiri Mas. Nah, tak zoom ya Mas. Nah, jenengan perhatike bagian tengah ki Mas, mesti goyang. Nah, iki sing nimbulke salah satu suara kasar Mas. Nah, iki makane fokuse nggen jenengan kan ning gearbox buri. Memang gearbox buri, gearbox belakang memang wis bermasalah Mas. Memang wis bermasalah ditambah nah daun puli depan nggen jenengan iki toh juga aus, tetapi toleransi ini belum terlalu ekstrim. Belum terlalu ekstrim Mas. Masih bisa dipakai. Cuman alangkah baiknya kalau diganti ya semakin halus. Untuk harganya sendiri Mas relatif sebenarnya. Kisaran 65.000 sampai 95.000. Itu yang kualitas bagus. 65 sampai 95. Cuman rumahnya loh Mas. Untuk bosnya kisaran harga 30 sampai 35 yang bagus. Tetapi kualitasnya tentu beda dengan bawaan pabrik. Itu. Yo pengen ini cepet Mas, pengen dandan 1 jam 2 jam ya rampung. Cuman aku wajib menjelaskan yang jenengan sampai paham, ora sering bolak-balik no Mas itu to ning yo nek dipikir to mungkin yang daerah sampean juga bengkel akeh sebenarnya Mas. Motor iki mungkin wis melewati berbagai bengkel to, logikane kan kaya kono. Terus masalahe ning opo kok sampai kene nah, iku yo masalah yo sing ngerti dhewe konsumen Mas. Mungkin konsumen pernah nangani to wis berbagai bengkel penanganan tapi kan ra terselesaikan. Simpele kono. Iki tak pasang sik terus tak on. Tetep ana suara ning kene iki biasane ning sebelah depan.
Nah terus tak lanjut sing puli daun belakang ya Mas. Puli daun belakang kan ono sing jenenge leses puli. Leses puli Mas, leses puli plus lakar. Ini baru loh Mas, lakar. Intinya kondisinya masih bagus, lakar puli. Nah, ini Mas, banyak yang terjebak sebenarnya Mas. Masalah suara. Contohnya ini Mas. Ini tak puter puli ini Mas, nggak ada suara. Nggak ada suara toh? Nggak ada suara Mas. Ke depan, ke belakang juga sebaliknya Mas. Nggak ada suara. Nah, pertanyaannya aku Mas. Rata-rata mekanik muter as puli, daun puli pakai roda gini Mas. Kalau pakai roda karena gearboxnya jenengan tahu bermasalah, ketika ini dipasang, nah bengkel terus muter kayak gini Mas, ya tetap menimbulkan suara dong Mas. Kok bisa? Masalahnya jenengan as puli belakang memang harus bermasalah. Caranya Mas cek ngontrol toh. Dan ini nggak usah diputer Mas, cukup diputer bagian daun puli belakang. Nah, nggak ada suara Mas. Nah, biasanya toh wakeh yang terjebak, wakeh yang terjebak. Wes bonjol SS puli harga kurang lebih 75.000 sampai 90.000. Jet pasang rakit jajal toh motor diutuh. Nek konsumennya sabar masalah Mas. Nggak komplain. Terus Mas apa-apa lah nek konsumennya ruwet nggak sabar. Namamu sing dipertaruhke rekomendasimu ilang. Makanya gue yang sering aku ngomong perkara bongkar pasang gampang Mas. Perkara bongkar pasang ganti gampang. Tapi perkara analisa sampai detail, sampai paham sistem cara kerja daripada sebuah spare yang disematkan pada titik-titik tertentu jenengan rak paham, ya wis Mas. Tambah mentalin jenengan rak kuat ngadepi konsumen, ajur rampung gasi. Tutup gasi, wis. Jadi tukang macul, tukang badut, wis. Ngono kuwi Mas. Nah, makanya jadi adikku sing mekanik pemula lah. Di toto sik mentalin jenengan, pahami sik cara kerjane. Makanya aku sering pesen dong jenengan. Ilmu sing paling menentu Mas, cara bongkar ora cara pasang. Cara bongkar. Nek jenengan paham cara bongkare, insyaallah paham cara masangi. Nah, makanya itu sering toh Mas, tak kandhani jenengan toh. Misalnya bongkar GVT, aja langsung bongkar bral Mas, bongkar baut siji, cuculi, ledake, diamati satu persatu penempatane posisine. Nah, ketika gue dibongkar lebih dari 1 minggu jenengan rak bakal kalen. Posisine wis ngerti. Tapi nek cara bongkare cuman tarik bral, giliran meh masang keder. Giliran keder buka YouTube, ora ketemu channel sing sesuai, asal-asalan ya wis ajur. Pengalaman yang ya kono kuwi Mas. Pengalaman bengkel iki Mas ora cukup setahun 2 tahun. Butuh waktu 10 tahunan Mas kurang lebih. 10 tahunan. Yo 5 tahun sebenarnya yo iso Mas asal IQ nih jenengan iki misalnya cepet nyantel lah. Itu contohnya kan iki lho Mas. Nek puter muni Mas. Nek diputer bunyi, masalahnya apa? Ban belakang diputer, padahal as puli belakang memang wis bermasalah. Ditambah meh ngecek iki biasanya ning YouTube kan kono to Mas. Cara ngecek bearing puli. Puter ngene yo tetep muni Mas, masalahnya apa? Bermasalah. Nah, ketika iki ada suara toh abnormal, nah suara iku Mas gelombang suarane toh, nah merambat neng daun as puli belakang. Nah, tercipta suara. Makanya itu kudu hati-hati. Nek diputer tangan gini Mas, biasa. Cara kerja puli depan, puli belakang loh Mas, cara kerja puli primer, sekunder. Ketika idle, RPM, sing muter hanya ini nih Mas. Sing muter cuma ini Mas, muter biasa. Masalahnya apa Mas kok bisa bilang seperti itu? Nah, jenengan makanya kudu paham. Kudune paham sing jenenge istilah fisika. Ono sing istilah gaya lontar, ya toh. Nah, sentrifugal dan sebagainya. Gaya sentrik ini Mas, gaya putar sentrik. Nek langsa Mas sing muter ini biasa. Rak muni. Ketika RPM tambah naik,
di kisaran 2.500 sampai 3.500. Ganda belakang Mas mulai membuka. Ketika ganda belakang buka toh, nah ini Mas, saling terkait antara ganda sama lonceng. Terus energi disalurkan ke roda belakang. Nah itu. Makanya mekanik-mekanik saiki wakeh pemeneh penyakit FI Scoopy. Rata-rata pada bagian gearbox. Salah analisa ajur. Konsumen tak duit akeh ora dadi. Iku sak pengalamanku Mas, sak pengalamanku kayak iku. 5 tahun belakang memang kayak itu. Makanya apa? Masalah misalnya beat, Mas gearboxku suaranya ngene. Aku langsung wani spekulasi, tak cek sih Pak, Mas. Nek memang memungkinkan ganti, nek memang memungkinkan diperbaiki iso tak perbaiki. Terus kedua nek jenengan Mas ganti rak apa-apa. Tapi nek ora awet aku ora wani Mas, daripada aku mempertaruhke namanya aku, mempertaruhke jenenge aku, mending ora tak terima aku rentok bayaran. Jenengan merasa kecewa, ndak masalah Pak, tetapi kan ora tak tangani. Terus misalnya jenengan wah ora iso ora masalah, sing penting aku ora nangani secara lebih lanjut ngono kuwi lho. Iku Pak pertimbangannya. Yo ora munafik Pak. Memang duit yo kabeh wong butuh duit Pak, ora munafik. Semua orang butuh uang. Wis gitu, simpel Pak sebenarnya. Kabeh wong butuh duit, butuh materi. Tapi balik meneh ning awake iki Pak. Nah iki Mas jenengan iki ora usah ditangani, nek jenengan meh ditangani, jenengan goleke copotan dhewe, regane luwih murah Mas, nek original to misale 600 sampai 700.000, tetapi aku wani taruhan Mas. Jenengan tuku spare part iki 600 sampai 700, ayo kita taruhan 1 jutaan. Nek jenengan kok sampai awet dalam kurun waktu 6 bulan, tak kasih uang 1 juta, nek jenengan kok dilalah kok trouble lagi dalam kurun 1 bulan, jenengan biar aku 1 juta. Nah, kono Pak, teori ini kudune wani ngono gras-grasane. Nah, nek jenengan pengen persisi jenengan goleke copotan gearbox, copotan persamaane yo Beat FI Pak, baik Gen 1, Gen 2, terus Vario 110 sama. Jenengan cari copotan sing bener-bener ready, entah wek koncone sampean, wek sopo motor copotan, copot, ganti pasang kene. Tak jamin Pak persisi api. Iku. Kok iso Mas ngomong kaya kono, wis sering bolak-balik konsumenku tak arahke kono, takon golek dhewe, aku cuman pengen masang ketok. Dalam arti apa? Ngurangi resiko nek aku tak pesenke aku, ndelalah wonge kok ora sesuai kan aku sing salahke, mending wonge takon golek dhewe, nek wonge cek ora yakin yo tak arahke, tak bantu, tak bimbing, tak cekke ning penjuale. Oh, oke Pak, copot. Nah, ngono Mas. Jadi rangkaiane iki ora asal ganti terus pasang ora ngono, Pak. Tuh. Wis Pak, iki nggih jenengan tak rakit, oh tinggal tak test drive. Nek misale ready yo langsung tak kabari, terus nek misale jenengan meh diambil ning kene dhewe yo oke, nek misale kon ngeterke meneh ning jasa pengiriman sebelumnya yo siap. Masalah transaksi to, Pak. Gampang terserah jenengan, intine unit iki nek sampai tempat jenengan coba sik, nek jenengan wis oke silahkan kasih bayar apa-apa.